Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sampai hari ini, termasuk nikmat kita yang masih memiliki orang tua, kita masih memiliki ayah, kita masih memiliki bunda. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan terbaik kita, yang justru beliau termasuk juga menjadi tauladan karena yatimnya beliau. Ketika Rasulullah lahir, Rasulullah dalam keadaan yatim karena tidak memiliki ayah. Ayahnya telah meninggal terlebih dahulu. Itulah mengapa Ustadz mengingatkan kepada kita semuanya, kita yang masih diberikan orang tua yang sempurna, orang tua yang lengkap, masih memiliki ayah, masih memiliki bunda. Karena kalau sudah ditinggal meninggal oleh ayah kita, maka kita akan menjadi anak yatim. Di luar sana banyak sekali anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang tidak memiliki ayah karena ayahnya telah meninggal. Tetapi teman-teman semuanya masih memiliki, maka bersyukurlah. Begitu teman-teman. Dan kali ini setelah kemarin kita membahas tentang interaksi kita dengan anak yatim, bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita harus memuliakan anak yatim dengan berbagai keutamaan, dengan berbagai janji Allah yang akan diberikan kepada kita yang memuliakan anak yatim. Maka mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat teman-teman untuk bisa memuliakan anak yatim. Silahkan cari di sekitar rumah teman-teman, barangkali ada anak yatim yang sedang kelaparan atau sedang sedih, tidak punya teman, atau mungkin pakaiannya lusuh, pakaiannya rusak. Itu adalah kesempatan buat teman-teman untuk memuliakan mereka, buat mereka bahagia, berbagi dengan mereka, beri makanan yang lezat menurut kalian kepada mereka, beri pakaian yang indah, pakaian yang bagus untuk mereka. Itu adalah salah satu cara untuk kita memuliakan mereka. Dan hari ini kita akan kembali belajar membahas satu ayat yang terkait dengan interaksi, yaitu interaksi dengan orang miskin. Terdapat di Quran surat Al-Ma'un ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ilmu yang bisa kita ambil dari ayat ini tentang ketidakpedulian terhadap anak yatim dan orang miskin. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, insya Allah, maka kita harus berniat, kita punya niatan untuk membantu orang-orang miskin. Orang miskin itu siapa? Orang miskin adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia bekerja mungkin, dia mempunyai penghasilan, tetapi uang yang dia dapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak cukup untuk membeli makan. Yang seharusnya mungkin makan 3 kali, tetapi karena dia orang miskin, uangnya tidak cukup, maka sehari hanya makan sekali. Itulah pengertian dari orang miskin. Maka kita yang diberikan kecukupan oleh Allah, kita diberikan kecukupan makan 3 kali, kita masih 3 kali. Kita berpakaian rapi, bisa berpakaian rapi, berpakaian lengkap. Orang miskin bisa jadi mereka tidak bisa membeli pakaian karena pakaiannya hanya satu, setiap hari dipakai terus. Itu adalah pengertian orang miskin. Orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
Kemudian bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang miskin ini? Orang miskin bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang diberikan kecukupan, kita berbagi dengan mereka. Kesempatan buat kita untuk mendapatkan pahala dengan kita berbagi kepada mereka. Begitu teman-teman. Bersyukurlah kita yang diberikan kecukupan. Maka ketika kita melihat orang miskin, orang yang masih memerlukan bantuan kita, maka jangan segan-segan untuk berbagi dengan mereka. Bisa juga berbagi makanan dengan mereka. Jika anak yatim itu ada batasannya, ketika mereka sudah dewasa, mereka tidak lagi disebut anak yatim, maka orang miskin itu tidak ada batasannya. Selama dia masih tidak mampu mencukupi kehidupannya, maka dia tergolong masih orang miskin. Bahkan pemberian zakat yang diutamakan adalah yang pertama fakir dan yang kedua adalah miskin. Jadi teman-teman perlu memahami perbedaan antara fakir dan miskin. Karena yang kita bahas kali ini adalah miskin yang kedua, maka justru antara fakir dan miskin itu lebih sengsara fakir. Coba bayangkan, yang miskin saja dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu miskin. Ternyata ada lagi yang lebih sengsara, yaitu fakir. Fakir ini tidak punya apa-apa dan pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa jadi sebagian diartikan fakir ini tidak punya pekerjaan, tidak juga punya penghasilan, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kalau miskin, dia masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu perbedaannya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berbagi dengan orang fakir dan miskin, termasuk zakat kita yang kita berikan ketika bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Itu nantinya zakat itu akan diberikan kepada orang fakir dan orang miskin berupa bahan pokok, bisa berupa beras gitu ya. Jadi itu teman-teman, itulah mengapa kita betul-betul diperintahkan oleh Allah untuk berbagi dengan orang fakir dan miskin. Jangan sampai termasuk orang-orang yang ada di dalam Al-Ma'un ayat 3 ini yang tidak memperdulikan, yang tidak peduli dengan orang miskin. Itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan materi kali ini cukup membuat kita tersadar, cukup membuat kita menyadari bahwa kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, bahkan kita dilebihkan oleh Allah kelebihan harta, sehingga kesempatan buat kita untuk berbagi dengan orang miskin, orang fakir, anak yatim. Jangan segan-segan, karena sesungguhnya harta yang kita bagikan kepada mereka, harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Kelebihan harta yang kita miliki, kita bagikan kepada mereka, itu adalah tabungan berharga yang kelak akan kita rasakan di akhirat. Kalau kita berbagi itu, bukan kita menghabiskan uang kita, tetapi kita sedang menabung amal. Kita punya uang 100.000, sebagiannya kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita, beli makanan, kemudian sisanya kita bagikan, kita bagi kepada orang fakir, miskin, dan anak yatim. Maka uang yang kita berikan kepada orang fakir, miskin, dan anak yatim ini sesungguhnya bukan kita buang, bukan kita hilangkan, tetapi sedang kita tabung yang kelak di akhirat kita akan mendapatkannya kembali, dan balasannya jauh lebih banyak yang akan diberikan Allah kepada kita. Itu teman-teman. Mudah-mudahan semakin membuat kita bersemangat untuk berbagi kepada orang fakir, miskin, dan anak yatim.
Demikian teman-teman, ayat yang membahas tentang interaksi dengan orang miskin, yaitu Quran Surat Al-Ma'un ayat 3. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Cukup jelas, karena di belakangnya ada kalimat miskin, sama. Artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang ada di dalam ayat ini. Karena kita sadar, kita peduli untuk berbagi dengan orang miskin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Insya Allah ada tugas. Silakan nanti bisa dicek tugasnya, ada di pengantar video yang akan Ustadz kirim kepada teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.